Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Qala sayyidina Imam al-Allamah Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Habib Abdullah bin Abdul Haddad Al-Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qala wa qala Iblisi qala ja'a Jibril Abi Bakr bin Mujahid فقام إليه فعنقه وقبل بين عينيه فقلت يا سيدي أفعل هذا بالشبر وأنت وجميع من ببغداد تقولون إنه مجنون. قال فعلت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقد أقبل الشبري فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقبل بين عينيه فقلت يا رسول الله أفعل بشبر هذا؟ قال نعم هذا يقرأ بعد صلاته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويتبعها بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة. Dan diceritakan bahwasanya datang seorang bernama Asyibli, datang menuju seorang ulama yang sangat terkenal bernama Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid. Ketika seorang bernama Syibli ini datang menghampirinya, menghampiri ulama itu, Al-Imam Abu Bakar, Al-Imam Abu Bakar ini berdiri kemudian memeluk Syibli. Wa qabbala baina 'ainaihi, dan mencium keningnya. Kemudian dikatakan, wahai Tuan, wahai Imam, engkau melakukan hal tersebut kepada Syibli itu, padahal orang bernama Syibli itu yang kamu peluk, yang kamu cium itu, orang-orang satu kota Baghdad itu tahu bahwasanya Syibli itu orang yang gila. Tapi kenapa wahai Imam engkau ketika datang Syibli engkau peluk kemudian engkau cium keningnya? Kemudian Imam Abu Bakar bin Mujahid berkata, fa'altu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Ya, aku melakukan hal tersebut sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi melakukan hal tersebut. Aku pernah bermimpi Rasulullah SAW. Tiba-tiba Syibli ini, orang bernama Syibli ini datang. Ketika datangnya Syibli, Nabi Muhammad ini berdiri dan mencium keningnya orang bernama Syibli yang satu kota Baghdad mengatakan dia orang gila. Tapi Nabi menciumnya di dalam mimpi. Faqultu wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu kepada orang Syibli ini, orang gila tapi terkenal? Qala na'am, dia selalu membaca setiap sholatnya, setiap setelah sholat fardu. Syibli ini membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah selesai sholat, beliau membaca ayat tersebut. Kemudian setelah membaca ayat itu, beliau membaca sholawat kepadaku sebanyak 3 kali. Itu rutin beliau lakukan setelah sholat. Yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian baru mulai baca shalawat Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam 3 kali. Yang dilakukan orang bernama Syibli ini hanya 3 kali saja. Ya. Dan tapi mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Ya, sehingga dapat diambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyamarkan, menyembunyikan kekasih-kekasihnya di tengah hamba-hambanya. Ya, tidak ada yang menyangka bahwasanya Syibli yang dikenal, yang orang-orang sekitar orang gila, ternyata memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Sehingga ya, Allah Subhanahu wa taala
menyembunyikan hamba-hamba pilihannya di antara manusia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'at akbar, madfuran bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu," atau kama qala. Betapa banyak orang yang kumuh, ya, rambutnya acak-acakan, berdebu, ya, ditolak di setiap pintu. Ya, ketika mengotok rumahnya, ini orang apa yang ditolak, tidak boleh masuk. Diremehkan, banyak diremehkan. Padahal lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Andai kata dia bersumpah menyebut nama Allah, kemudian dia berdoa, niscaya Allah langsung mengijabahi doanya. Itu diantara hamba-hamba pilihan Allah yang Allah samarkan. Ya, sehingga ya sepatutnya seseorang harus menanamkan husnudzon kepada siapa saja yang dia temui. Ya, termasuk orang-orang yang kita anggap remeh. Ya, yang kita anggap remeh, tidak bernilai. Ya. Akan tapi siapa tahu dia adalah ya, orang yang istimewa di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga dianjurkan oleh para ulama ya, ya, untuk ya, tidak mengecewakan ya, siapapun, termasuk orang-orang yang meminta. Ya, termasuk orang-orang yang meminta dalam keadaan kumuh atau apapun itu, kasih dia, kasih ya, sedekah ya, yang sewajarnya, yang sewajarnya. Jangan ditolak, ya jangan ditolak. Dan itu merupakan ya, kiriman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patut bersyukur pada orang-orang semacam itu. Ya datang kita kasih 2.000 kan gitu, 2.000, 5.000. Sedangkan uang 2.000 kalau dan 5.000 ini kalau tidak ada yang menjemput, ya kita mau sedekah 100.000 itu terlalu berat. Ya, 100.000 terlalu berat, apalagi 1.000.000. Tapi saya ingin sedekah ya Allah, mau sedekah 2.000 ke tetangga kan tidak pantas, malu, kan gitu. Kasih amplop sedekah sama tetangganya 2.000, kan malu. Ternyata datang orang yang jemput, 2.000 ini pantas. Dia juga senang, saya juga lega, bisa sedekah. Kan itu keistimewaan. Ya, kita sepatutnya harus bersyukur sama orang-orang yang narik sedekah semacam itu. Ya, kita mau sedekah 100.000, 50.000 berat. Ya, berat. Ya, kita akui berat. Ya. Tapi mau sedekah 2.000 kepada siapa? Kan malu. Ya, mau ngasih saudara 2.000. Kan malu. Dikira malah menghina. Ternyata datang kiriman, ya itu sudah kasih 2.000. Ya, ada siapapun orang itu kasih. Ini contoh 2.000, nominalnya hanya contoh saja. Ya, sehingga diceritakan, ya, ada seorang bernama Syekh Bajuber. Ya, Syekh Bajuber. Ya. Syekh Bajuber ini ya, tinggal di kota Hadramaut. Ya. Ketika beliau selesai memanen di kebun kurmanya, taruh di keranjang, kemudian keranjangnya ketika sudah penuh ditaruh di atas kepalanya. Ya, ditaruh di atas kepala, di bawahnya, di gendongnya itu ditaruh di atas kepala. Kemudian ingin menjualnya ke pasar. Setelah dari kebun ingin diantarkan ke pasar untuk dijual. Di tengah-tengah perjalanan datang ya, orang yang minta-minta, ya, minta sedekah, ya sedekah. Diambilkan sama Syekh Bajuber, ya, kurma yang di atas kepalanya diambilkan, kasih. Tidak jauh, ya setelah beliau melanjutkan perjalanan, orang yang sama minta lagi, kasih lagi kurmanya. Baru berapa langkah, minta lagi, orang yang sama, bukan orang yang beda. Syekh Bajuber tidak peduli kasih, namanya orang minta ya kasih saja. Tidak berjalan lama, minta lagi orang yang sama. Ya. Sampai akhirnya beliau datang ke pasar, orang ini masih ngikuti terus, minta lagi sedekah, ya, minta kurmanya, diambil, ini mau dijual ini hasil panennya yang selalu keranjang, ya, diambil, tidak ada lagi, sudah habis ini kurmanya, minta maaf ya, minta maaf. Ya. Akhirnya ya, orang tersebut ya, mengatakan, luar biasa ya. Kita ya, akan berjanji akan bertemu di tempat fulan ya. Akan bertemu di tempat fulan. Aku ini adalah
Nabiullah Khidir dan akan mendoakanmu ya untuk mendapatkan ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Badubar ini dari saking lomannya, orang yang sama minta berturut-turut dikasih sampai habis. Ya, sampai habis. Ya, tidak peduli dengan keadaan dirinya. Wa amasaila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta jangan dihentak, ya, jangan dihentak. Andai kata memang kita tidak ada, ya, memang tidak ada, kita memang lagi tidak bawa duit, tidak bawa uang, ya, jangan langsung ditolak, tapi pura-pura apa? Ngecek saku. Padahal tahu kita tidak bawa uang, ngecek saku. Oh maaf, tidak bawa uang, saya kira bawa uang. Itu untuk meringankan rasa sedihnya orang yang minta tersebut. Jangan langsung ada maaf. Itu dikhawatirkan ya akan menghancurkan hati orang yang meminta-minta. Sehingga ya, orang yang kumuh, orang yang lusuh, ya itu siapa tahu menjadi kiriman-kiriman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bagi orang yang, dan Allah ini tahu, ya, Allah ini tahu bahwasanya manusia ini orang yang sangat eman terhadap hartanya, sehingga difirmankan dengan menggunakan man kana yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu am'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan Allah, ya, meminjamkan hartanya, Allah tidak nyuruh sedekah. Kalau sedekah mungkin berat, pinjam saja sudah. Tahu kalau hutang, Allah hutang ini yang kita sedekahkan itu dianggap hutang sama Allah, artinya akan dibalas sama Allah, akan dikembalikan. Dari saking pelitnya manusia ini, Allah mengatakan pinjam saja. Allah tidak mau ambil harta kita, pinjam, hutang. Fayudha'ifahu lahu af'afan katsira. Niscaya Allah akan melipat gandakan dengan lipatan ganda yang begitu banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak meminta sedekah, tapi pinjam, hutangi Allah. Ya, dari saking emannya manusia terhadap hartanya. Dan dari sekian banyak ayat berjihad di dalam Al-Qur'an, ya selalu dimulai ya wajahidu fi sabilillah bi amwalihim. Ya. Walladzina yajahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan berjihad di jalan Allah. Yang disebutkan pertama adalah dengan harta-harta, baru kemudian dengan nyawa. Harta-harta dulu. Semua redaksi dalam Al-Quran ketika menyebutkan jihad pasti dimulai dengan harta. Harta dulu baru kemudian nyawa. Bahkan dalam sedekah ini, dalam sifat karim atau sifat lemah, bukan hanya orang Islam saja yang dibalas berlipat ganda. Orang non-muslim pun, orang kafir pun ketika dia lemah, Allah akan melipat gandakan rezekinya. Sehingga benar-benar kita saksikan bagaimana perusahaan-perusahaan ya mereka bukan hanya sekedar jual beli, tapi sedekah, kasih promo. Promo itu kan artinya sedekah. Mereka tidak tahu istilah sedekah. Mereka yang tahu istilah promo, diskon. Jadi diskon itu kan sedekah. Ya. Promo beli satu gratis satu. Toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang sering melakukan hal itu pasti ya Allah akan melipat gandakan ya rezekinya. Itu untuk orang yang non muslim. Ya. Bagaimana bagi orang yang agama Islam? Ya. Orang kafir saja ya ketika loman Allah balas. Ya Allah balas di dunia. Ya agar Allah tidak punya tanggungan kebaikan di akhirat. Ya apalagi orang Islam. Sehingga tidak rugi ya orang yang mensedekahkan hartanya ya, itu Allah pinjam bukan berkurang ya Allah pinjam pasti Allah akan kembalikan tidak bakal berkurang ya sebagaimana yang telah diceritakan oleh ya, orang-orang soleh ya, bagaimana mereka tidak takut untuk mengeluarkan hartanya bahkan melupakan dirinya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun diri mereka itu sedang sangat kelaparan ya bagaimana diceritakan dalam cerita yang sangat terkenal ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW ya ketika berperang ya mereka semua terkena
satu serangan, ya, sehingga melumpuhkan mereka, ya, yang membuat mereka terkapar di atas tanah. Dalam keadaan haus, sehingga mereka berteriak dengan mengatakan air, ya, air, artinya minta air. Akhirnya didatangkan air oleh sahabat lainnya, didatangkan air. Ketika hendak minum, ya, orang di sebelahnya ada yang mengatakan air, air. Ya, orang yang pertama ini mengatakan jangan kasih saya, dah kasih ke teman saya ini lagi membutuhkan. Akhirnya dibawa air itu kepada orang kedua. Ketika orang kedua hendak minum, orang ketiga teriak air, air. Kasih ke orang itu, lebih membutuhkan daripada aku. Ya. Akhirnya orang yang ketiga ketika hendak minum minta lagi air, air. Orang yang keempat sampai muter ke 7 atau 8 orang, muter itu air. Tidak ada yang minum, mati semua, mati syahid. Akhirnya cuma muter saja. Ketika hendak minum minta air, air, air. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang itu adalah, ya, nafsul karimah, ya, jiwa yang sangat mulia, jiwa yang sangat loman, ya. Loman bahasa Arabnya itu karim, ya. Karim itu bisa diartikan mulia. Orang yang loman itu pasti akan mulia, ya. Allah